Sekarang kita memasuki penjelasan bab 3, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Tentu saja kalian masih ingat kisah Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan Allah memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Bukankah ini sebuah kisah yang selalu terjadi ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada yang lain. Akibat yang ditimbulkannya adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan juga dengan sesamanya. Pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Berapa sering kita mempersalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita perbuat? Misalnya saja, 1. Pencuri mempersalahkan setan sebagai pihak yang paling penting peranannya sehingga ia memutuskan untuk mencuri. Kedua, siswa yang bolos mempersalahkan orang lain dengan alasan, "Saya dipengaruhi teman." Ketiga, banyak pelaku kejahatan seringkali melemparkan kesalahannya kepada orang lain dan lain-lain. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga, dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Dengan cara demikian, pada saatnya kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar. Belajar dari kisah Nabi Nehemia. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang sangat menginginkan agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan itu. Namun suatu hari Baginda mengamati bahwa Nehemia tampak muram mukanya. Raja bertanya apa yang mengganggu pikirannya. Nehemia pun menceritakan kegundahan hatinya. "Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat penguburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Nehemia 2 ayat 3. Mendengar jawaban itu, Raja bertanya, apa yang bisa Baginda lakukan untuk menolongnya? Nehemia menjawab, "Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Apa arti jawaban Nehemia ini? Ini berarti Nehemia ingin melepaskan jabatannya di istana raja
dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali negeri leluhurnya. Bayangkan, sebuah jabatan yang begitu tinggi, penting, dan strategis yang dimiliki Nehemia tentunya menghasilkan pendapatan yang tinggi baginya. Belum lagi berbagai kesempatan istimewa yang bisa ia nikmati. Dan kini, Nehemia bersedia melepaskan semua itu demi keyakinannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun kembali tanah airnya. Tanggung jawab terhadap sesama. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Matius 25 ayat 35-36. Ini adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekadar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas sosial, statusnya di masyarakat, dan lain-lain. Sebab Kristus juga hadir di dalam mereka. Tanggung jawab itu juga diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 30-37. Dalam kisah ini digambarkan bahwa imam dan si orang Lewi tidak memperlihatkan kepedulian mereka terhadap penderitaan sesama mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa si orang Samaria yang biasanya diejek dan dihina-hina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Dari sini kita bisa melihat betapa luasnya pemahaman yang dikembangkan dalam kekristenan dari tanggung jawab pribadi terhadap keluarga berkembang menjadi tanggung jawab terhadap orang lain, bahkan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Kita perlu mengingat kata-kata Dr. Martin Luther King Jr., seorang tokoh hak asasi manusia dari Amerika Serikat, yang mengatakan ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Kesimpulan, pertama, tanggung jawab yang sebenarnya adalah melakukan firman Tuhan dan hukum-hukumnya sebagai wujud kasih setia kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Bertekad untuk tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan, apalagi sampai melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan kejahatan kepada sesama. Kedua, apabila ada seseorang melakukan kesalahan, haruslah ia mengakui kesalahannya dan menerima segala akibat dari perbuatannya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ketiga, tanggung jawab khusus yang diemban oleh seorang pelajar adalah belajar keras dan bekerja keras dan mencari hikmat dan pengetahuan tentang kerajaan Allah. Keempat, tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja.